Mohon saya dihukum cambuk 100 kali karena zina, ya. Bentuk zina yang melahirkan hukum hudud harus spesifik, yaitu sebagaimana yang telah didefinisikan oleh para ulama. Dalam banyak literatur sering disebutkan bahwa zina dalam hal ini adalah proses masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita di luar nikah atau syibun nikah. Bahkan ulama Hanafi memberikan definisi yang jauh lebih rinci lagi, yaitu hubungan seksual yang haram yang dilakukan oleh mukallaf akil balik pada kemaluan wanita yang hidup dan mustahah dalam kondisi tanpa paksaan dan dilakukan di wilayah hukum Islam, Darul Islam, di luar hubungan kepemilikan budak atau nikah atau syubhat kepemilikan atau syubhat nikah. Bila kita breakdown definisi Alfania tentang batasan zina yang mewajibkan hukum cambuk atau rajam ini, maka kita bisa melihat lebih detail lagi. Satu, hubungan seksual. Sedangkan percumbuan yang tidak sampai penetrasi bukanlah dikatakan sebagai zina. Dua, yang haram, maksudnya pelakunya adalah seorang mukallaf akil balik, maka orang gila atau anak kecil tidak masuk dalam definisi ini. Tiga, pada kemulan, sehingga bila dilakukan pada dubur bukanlah termasuk zina oleh Al-Imam Abu Hanifah, sedangkan oleh Al-Imam Al-Malikiyah, Asy-Syafi'i dan Al-Hanabilah meski dilakukan pada dubur sudah termasuk zina. Seorang wanita bila dilakukan pada sesama jenis atau pada binatang bukan termasuk zina. 5. Yang hidup bila dilakukan pada mayat bukan termasuk zina. 6. Mustaha, maksudnya adalah bukan wanita anak kecil yang secara umum tidak menarik untuk disetubui. 7. Bukan paksaan, perkosaan yang dialami seorang wanita tidaklah mewajibkannya dirinya harus dihukum. 8. Di wilayah hukum Islam, Darul Islam, bila zina itu dilakukan di luar wilayah hukum yang memberlakukan hukum hudud, maka pelakunya tidak bisa dipaksa untuk dihukum sesuai hukum hudud baik cambuk ataupun rajam. 9. Di luar hubungan kepemilikan budak atau nikah atau syubhat kepemilikan atau syubhat nikah. Semua syarat ini bisa kita baca pada kitab-kitab fikih, khususnya pada bab tentang zina, misalnya kitab Al-Bada'i jilid 8, jilid 7 halaman 33, dan juga kitab Al-Bidayah Syarhul Hidayah jilid 4 halaman 138. Para ulama memang mensyaratkan adanya ghiyabul khashafah atau hilangnya atau masuknya bagian dari kemaluan laki ke dalam kemaluan wanita. Hal itu didasari oleh pertanyaan Rasul kepada Ma'is yang mengaku berzina. Barangkali kami hanya memegang atau hanya melihat. Ma'is menjawab, tidak hanya itu ya Rasul. Rasul bertanya lagi secara detail, seperti masuknya al-murud ke dalam mekhalah dan seperti masuknya ember ke dalam sumur. Ma'is menjawab dengan mantap, benar. Mekhalah adalah tempat menyimpan celak mana yang biasanya berupa wadah, dan al-murud adalah semacam batangan yang bisa dimasukkan ke dalam wadah itu. Maka bila posisi sekedar menempel saja memang belum sampai kepada apa yang ditetapkan sebagai bentuk zina berdasarkan hadis atas, karena belum ada peristiwa masuknya bagian penis ke dalam vagina. Namun semua ini sudah termasuk bagian dari zina meski belum sampai kepada keajiban hukum rajam. Dan hakim mesti tidak boleh menyatukan vonis zina secara hudud, tetap punya peluang untuk memberi pelajaran berharga kepada pelakunya. Dan sisi ini di dalam fikih Islam disebut dengan istilah ta'zir. Bentuknya terserah kepada hakim, yang penting di hukuman itu bisa membuatnya jera dan kapok tidak akan pernah lagi melakukannya. Misalnya pelaku perbuatan nyaris zina itu dihukum dengan cambuk sebanyak 50 kali sebagai ganti dari hukum hudud cambuk yang harus 100 kali buat yang belum nikah atau rajam bagi yang sudah pernah menikah. Jadi harus bagaimana? Saat ini yang bisa Anda lakukan adalah bertaubat dengan taubatan nasuha, dan memang taubat itulah yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang pernah melakukan dosa, terutama dosa yang besar dan mengandung hukum hudud. Adapun terlaksananya hukum hudud itu sendiri bukanlah syarat mutlak terimanya taubat seseorang, sebab terlaksananya hukum hudud itu terkait dengan banyak faktor, misalnya keberadaan negara yang menjamin terlaksananya hukum tersebut. Sementara tidak semua umat Islam hidup di negara yang menjalankan hukum hudud, bahkan boleh dibilang bahwa mayoritas umat Islam hidup di negeri yang tidak lagi menjalankannya. Hanya Saudi yang masih menjalankannya, itu pun sudah nyaris 15 tahun terakhir tidak terlihat lagi pandangan itu di halaman Masjidil Haram. Tanpa adanya sebuah lembaga resmi negara yang menjalankan sistem hukum hudud, maka hukum itu tidak boleh jalankan. Hukum hudud tidak boleh jalankan secara swasta, juga tidak boleh dilaksanakan oleh sebuah jemaah pengajian, yayasan, komplek perumahan, majelis zikir atau setara dengan hal itu. Hanya dalam kapasitas sebuah negara saja hukum itu boleh dijalankan. Dan oleh karena itu, tidak ada kesempatan bagi Anda untuk menjalani hukum hudud ini. Yang tersisa hanya tinggal taubat nasuha, dan Allah bergembira melihat hambanya bertaubat. Anda pun tidak akan dituntut di akhirat nanti tentang